firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dari buku Ester. Saat ini kita akan membaca dari pasalnya yang kelima, Ester 5. Cerita sebelumnya adalah Ester di saat dia telah terpilih menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Ada seseorang yang bernama Haman yang tidak suka dengan Mordekai. Oleh karena Mordekai tidak mau menyembah dia. Mordekai lebih memilih untuk menyembah Allah yang hidup ketimbang menyembah manusia. Oleh karena itu Haman memutuskan untuk membuat pengumuman agar dia dapat membinasakan seluruh bangsa Israel yang berada di kerajaan Babel itu tuh. Yang berada di kerajaan Babel. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Mordekai di saat dia mendengar akan hal itu, dia berkabung dan berpuasa. Dan dia menyampaikan kepada Ester bahwa apabila Ester tidak datang ke hadapan raja untuk memohon belas kasihan raja, maka adalah sangat mungkin bahwa bangsa tersebut akan dapat binasa. Inilah awal dari Ester pasal yang kelima, di mana diceritakan bagaimana Ester menghadap raja. Di saat dia menghadap raja, raja memberikan respon yang sangat baik. Di kerajaan Babel tidak semudah itu untuk datang ke hadirat raja. Harus ada panggilan secara khusus oleh raja. Apabila seseorang datang ke hadapan raja tanpa diberikan izin terlebih dahulu, adalah sangat mungkin resikonya adalah mati. Oleh karena itu, Ester berdoa, berpuasa bersama dayang-dayangnya, serta seluruh orang-orang yang berada di Susan. Dan mereka melakukan hal tersebut. Saat itu Ester datang ke hadapan raja. Dan puji Tuhan, raja mengulurkan tongkat emasnya yang menandakan bahwa raja mengizinkan Ester untuk datang kepadanya. Lalu Ester menyampaikan keinginannya. Dia tidak langsung memberitahukan kepada raja bahwa bangsanya sedang terancam untuk binasa. Tapi dia mengundang raja beserta Haman untuk datang ke perjamuan yang akan diadakan keesokan harinya. Dan raja sangat gembira. Begitu juga dengan Haman yang adalah orang yang rindu untuk membinasakan seluruh bangsa Israel. Haman pada saat itu belum mengetahui bahwa Ester adalah bangsa Israel. Mari kita mulai cerita ini dalam Ester 5 ayat yang ke-9. Jadi setelah Haman mendengarkan hal tersebut, dia sangat gembira. Karena dia merasa bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah keuntungan untuk diajak bertamu ke dalam perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Ayat yang ke-9, Ester 5 ayat ke-9 dikatakan, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Haman yang hatinya riang gembira oleh karena dia diundang ke perjamuan raja. Di saat dia keluar dari pintu gerbang istana, dia melihat Mordekai. Mordekai yang tidak mau sujud menyembah dia, sedangkan orang-orang yang lain mau menyembah dia. Apa yang dikatakan di ayat ini? Hatinya sangat panas, sangat geram, emosinya memuncak. Apakah hal ini sering juga terjadi di dalam kehidupan kita? Di saat ada satu hal atau ada satu orang yang tidak setuju dengan kita. Apabila ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak sependapat dengan kita, seringkali kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Haman. Hatinya menjadi panas, kesal, marah, emosi. Kenapa? Karena hal yang dia harapkan tidak terjadi. Apakah hal ini sering terjadi dalam kehidupan Anda? Kita lanjutkan ceritanya. Di ayat yang ke-10. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, serta segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Apa yang dilakukan oleh Haman? Di saat dia pulang dengan hati yang panas, dia memanggil istrinya, anak-anaknya,
Dia juga memanggil teman-temannya, tujuannya untuk apa? Anda bisa lihat, tujuannya untuk memberitahukan kepada mereka akan hal-hal yang telah raja berikan kepadanya. Dia menyombongkan dirinya, menunjukkan bagaimana hebatnya dia di hadapan raja. Apakah hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Anda? Di saat Tuhan memberikan kita berkat yang begitu melimpah, kita bisa makan, kita memiliki rumah untuk tinggal, kita memiliki alas selimut untuk menutupi tubuh kita agar tidak dingin. Seringkali kita menjadi sombong. Di saat kita memiliki hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, seringkali kita justru menjadi sombong dan menyombongkan diri kita. Kita mengatakan kepada orang-orang bagaimana Tuhan sangat memberkati kita. Sedangkan kita lupa bahwa semuanya itu adalah titipan dari Tuhan agar dipercayakan kepada kita. Bukan agar kita menyombongkan, inilah yang telah saya lakukan sehingga saya bisa mendapatkan hal ini. Anda tahu, inilah hal yang sama yang terjadi pada saat kejatuhan dari Lucifer. Di saat Lucifer berada di surga, dia melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya. Jabatannya di surga sebagai pemimpin biduan. Dia melihat kecantikannya yang begitu menawan. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi sombong. Dia melihat bahwa tidak ada satu pun yang di surga yang melebihi dia. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Seringkali hal biasa yang kita katakan kepada orang lain, di saat kita memuji mereka, itu bisa membawa mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan. Jadi dua hal yang terjadi kepada Haman. Hatinya panas di saat ada orang yang tidak sepaham dengan dia. Dan hal yang kedua yang terjadi adalah hatinya menjadi sombong di saat dia memberitahukan hal-hal tersebut yang dia miliki kepada orang lain. Jangan sampai hal ini terjadi kepada Anda. Mari kita lihat cerita yang selanjutnya. Lalu Haman berkata, tambahan pula, tiada seorang pun yang diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Jadi apa yang dikatakan oleh Haman? Dia katakan tidak ada seorang pun yang diundang ke perjamuan oleh Ratu Ester selain aku dan raja. Wah, Anda bisa bayangkan, hatinya menjadi sangat sombong. Dia pamerkan seluruh kekayaannya dan juga dia mengatakan bahwa saya diundang ke perjamuan raja. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Anda bisa bayangkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Haman. Dia katakan di ayat yang ke-13, semuanya tidak berguna selama aku masih melihat Mordekai itu. Anda bisa bayangkan kebencian yang begitu besar, yang terus-menerus apabila kita tanamkan di dalam hati kita. Wah, sangat berbahaya. Segala sesuatu yang dia miliki, dia katakan tidak ada artinya apabila dia masih melihat Mordekai hidup. Pernahkah ini terjadi dalam kehidupan kita? Di saat Tuhan memberkati kita, di saat kita berada di gereja, seringkali kita katakan, aduh, tapi saya kalau bisa Tuhan, saya nggak mau lihat orang yang ini. Saya tidak mau bicara dengan orang yang ini. Saya tidak mau ketemu dengan dia. Seringkali kebencian kita lebih besar dari berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Bahkan diundang ke dalam perjamuan raja pun tidak membuat hatinya puas dan melupakan akan kebenciannya. Tuhan juga telah mengundang kita ke dalam perjamuan yang besar di saat dia datang yang kedua kali nanti. Tapi pertanyaannya adalah, apakah perjamuan itu tidak lebih berarti untuk kita ketimbang kebencian kita kepada orang lain? Seringkali banyak orang yang lebih mementingkan akan harta yang dia miliki, yang Tuhan percayakan, ketimbang diundang ke perjamuan Raja Surgawi. Seringkali prioritas kita justru kepada diri kita sendiri. Seringkali kita lupa untuk mengarahkan pandangan kita kepada perjamuan besar yang Tuhan akan adakan nanti. Itulah yang dilakukan oleh Haman. Kebenciannya lebih besar daripada kerinduannya
untuk hadir ke perjamuan raja. Jangan biarkan kebencian Anda, sakit hati Anda, atau mungkin harta-harta serta pekerjaan dan kesibukan Anda memegang kaki Anda sehingga Anda tidak mau melepaskan itu. Sehingga Anda akan lebih memilih semuanya itu ketimbang datang ke perjamuan raja. Kita lanjutkan cerita ini di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Wah, Anda bisa bayangkan, cerita ini sangat-sangat parah. Jadi pada saat Haman sedang berkumpul dengan istrinya dan semua sahabat-sahabatnya, seharusnya istri dan sahabat dari Haman, mereka bisa menolong Haman untuk meredakan amarahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka justru menambah besar amarah daripada Haman. Mereka bahkan menyarankan kepada Haman untuk membuat tiang agar Mordekai bisa digantung di tiang itu. Anda bisa bayangkan sebuah persahabatan yang benar, bahkan sebuah hubungan yang benar dengan orang yang benar tidak akan membuat kita untuk menjadi seperti Haman. Apabila dia bersahabat dengan orang yang benar, tentu sahabat-sahabatnya pasti akan menyarankan kepada Haman untuk mengeluarkan kebenciannya, untuk tidak lagi membenci. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Haman? Mereka justru menyarankan agar Haman membuat tiang untuk menggantung Mordekai. Sahabat seperti apakah Anda? Sahabat dan pasangan seperti apakah kita? Apakah kita adalah sahabat-sahabat yang pada saat kita mendengarkan cerita-cerita negatif dari sahabat kita, kita justru mendukung mereka, ayo lakukan saja seperti yang engkau kehendaki. Saat kita melihat teman kita marah, apakah kita justru akan terus-menerus memberikan kompor kepada dia supaya dia lebih marah lagi? Saat teman kita bersedih, apa justru kita akan membiarkan mereka bersedih? Tentu tidak. Seorang sahabat yang baik, seorang pasangan yang baik, tidak akan membiarkan pasangannya lebih jatuh lagi ke dalam dosa-dosa mereka. Mereka akan menuntun sahabat mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan itu tidak terjadi kepada sahabat-sahabat dari Haman. Dan Anda bisa bayangkan, dikatakan di ayat yang ke-14 terakhir tadi, ini yang akan membuat Haman bersukacita di saat dia datang ke perjamuan raja. Apa yang akan membuat Anda bersukacita? Apa yang paling membuat kehidupan Anda berbahagia? Apakah Anda akan berbahagia pada saat musuh Anda digantung? Atau Anda akan lebih berbahagia di saat Anda mampu dengan kuasa Kristus untuk mengampuni mereka? Apa yang membuat Anda bahagia? Haman di dalam cerita ini, dia berbahagia pada saat dia bisa melihat musuhnya Mordekai digantung, mati. Apa yang dapat membuat Anda bahagia? Di dalam buku Lukas pasal yang ke-15, di situ diceritakan mengenai perumpamaan yang Tuhan berikan, di mana ada perumpamaan domba yang hilang, dirham uang yang hilang, atau bahkan perumpamaan anak yang hilang. Anda tahu apa yang terjadi? Di saat anak itu hilang, di saat anak yang hilang itu, domba yang hilang itu ditemukan, pemiliknya sangat bersukacita. Sukacita seperti apa yang Anda harapkan ada di dalam kehidupan Anda? Apakah sukacita di saat orang lain yang hilang dapat diselamatkan? Atau justru Anda bersukacita di saat mereka justru betul-betul hilang di atas dunia ini? Apakah Anda teringat akan seseorang yang digantung di atas kayu salib, yang oleh karenanya kita bisa diselamatkan? Apakah Anda teringat akan Yesus yang digantung di kayu salib agar dosa-dosa kita bisa diampuni? Apakah harus
terjadi hal yang sama? Apalagi Yesus harus terus-menerus digantung di kayu salib agar kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Apa yang membuat Anda bersukacita? Bagi Yesus, sukacitanya yang terbesar adalah pada saat orang yang berdosa bertobat dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Itulah yang membuat Yesus berbahagia. Bagaimana dengan kita? Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Engkau mau memenuhi hati kami dengan sukacita. Sukacita yang sama seperti sukacita surgawi. Sukacita para malaikat yang senang dan sangat bergembira di saat satu orang yang bertobat. Di saat satu orang bertobat dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Berikan kami sukacita itu Tuhan. Hilangkan dan hancurkan setiap kebencian kami. Setiap kesombongan akan harta benda yang telah Engkau percayakan kepada kami. Yang sering kali kami akui bahwa itu adalah milik kami sendiri. Tuhan, tolong kami untuk meninggalkan amarah. Tolong kami untuk tidak lagi berbicara kasar. Tolong kami untuk melihat Engkau sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat yang hidup. Kami percaya Tuhan, tanpa-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan, tolong kami agar kami tidak lagi menggantung Engkau di kayu salib oleh karena dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami tidak mau melakukan dosa lagi Tuhan yang membuat nama-Mu dan Engkau dicemooh oleh setan. Tuhan, kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita telah mempelajari firman Tuhan. Biarlah firman ini akan dapat terus tertanam di dalam hati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan memberkati.